Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita kembali di Sidak. Sebenarnya singkatannya adalah diskusi dadakan, tapi bisa juga silaturahmi mendadak. Ada silaturahminya juga. Lebih berasa dekat ya. Iya, lebih berasa dekat. Agar obrolannya juga ada kedekatan dengan bintang tamu. Betul. Dan hari ini kita punya bintang tamu Ari Kriting. Jadi kita akan ngobrolin tentang Ari Kriting dan khususnya tentang inilah, tentang apa? Stereotip, kemudian rasisme. Lagi dan ramai sekarang ya, sekarang lagi ramai banyak orang ya. Iya, dan entah kenapa misalnya di Amerika tuh kan sampai sekarang lagi ramai lagi. Padahal ini sudah kurang lebih 2 abad di Amerika. Berulang lagi. Iya, makanya satu riset di Peace Generation itu menyebutkan memang 90% konflik itu diwariskan. Tinggal Jadi, timing aja ya. Iya, jadi dia mau konflik itu diwariskan sampai ratusan tahun. Orang itu, makanya gue bilang cinta itu diciptakan oleh Tuhan, tapi benci itu diajarkan oleh manusia. Anak kecil langsung diajarkan gitu. Banyak orang kamu begini itu, begitu dan sebagainya. Tapi sebelum itu, Ari Kriting, banyak orang yang meriset agamanya apa ya? Itu pertanyaan nomor 1 di pencarian Google. Kalau cari di Google Ari Kriting, pilihan-pilihan opsi-opsinya itu yang pertama Ari Kriting agama, Ari Kriting bla 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 itu berikutnya. Jadi orang lebih penasaran saya punya agama apa daripada saya lucu atau enggak. Kredibilitas saya sebagai komedian dipertanyakan ya. Padahal yang seharusnya menurut lo lebih enjoy orang mempertanyakan kelucuannya. Karya-karyanya apa? Ternyata orang lebih penasaran agama saya apa. Agamanya. Jadi apa dong agamanya? Nama lengkap saya itu Satriadin. Satriadin. Oke. Satria artinya satria. Pejuang. Itu agama mas. Dino, agama din. Jadi kalau arti namanya itu pejuang agama, tapi kan nama adalah doa ya. Iya. Belum tentu tergabung. Yang penting harapan orang tua saya itu, tapi ya harapan yang baik. Insya Allah saya bisa melakukannya di suatu saat nanti. Iya. Dan memperjuangkan agama nggak mesti di mimbar-mimbar khutbah juga. Betul. Dengan mempertunjukkan menjadi orang baik aja. Baik. Wah, dia orang baik itu. Agamanya apa? Iya. Islam. Wah, bagus sekali. Iya. Saya kira bukan. Sering terjadi. Saya insya Allah Islam dari lahir sih. Dari lahir. Iya. Keluarga semua muslim. Semua muslim yang komedian apa? Bukan. Teman Anda kan teman muslim. Enggak. Saya agak susah sekarang, dia ganti nama lah itu. Iya, makanya. Muslim. Dia itu nggak boleh diserang, nggak boleh di roasting karena nanti menjelek-jelekan muslim. Jadi kalau kita menjelek-jelekan dia. Iya, keluarga sih alhamdulillah mungkin Islam juga semuanya dah. Tapi ada ini nggak? Ada keluarga dekat yang non muslim? Keluarga dekat yang non muslim, mualaf ada mualaf. Mualaf ada ya. Kalau non muslim saya belum tahu sih. Mungkin ada tapi diam-diam aja nggak tahu. Tapi itu jadi salah satu orang menganggap identik ya orang timur dengan non muslim. Makanya orang mungkin penasaran agamanya tadi apa. Mungkin karena komposisinya di banyak wilayah Indonesia Timur kan memang komposisi masyarakatnya kan cukup beragam ya, dari segi agama juga cukup berimbang gitu. Jadi mungkin karena mayoritas sering bertemu dengan orang timur yang beragama lain selain Islam mungkin ya. Jadi kalau ketemu yang Islam cukup Islam gitu. Mungkin sebenarnya ada nggak sih orang Arab yang Kristen? Ada dong. Ada. Injil juga yang berbahasa Arab ada juga kan. Ada tapi juga. Mungkin bagi yang tidak biasa pasti cukup mengejutkan. Iya, orang Arab kok Kristen nih. Tapi saya penasaran ke orang Arab Kristen namanya apa ya? Karena kan nama-nama Arab itu identik Islami banget ya. Iya. Ya karena yang ke Indonesia rata-rata kan yang muslim ya. yang dan membawa Islam. Jadi memang identik kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab misalnya di Lebanon itu bahkan berdasarkan wilayah
satu Ada wilayah ada yang non muslim Muslim semua, semua, Kristen semua, dan bahkan kepemimpinannya dibagi-bagi. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Jadi Tapi biasa kalau aja. namanya dia pakai nama Michael gitu, David gitu, Enggak atau juga. tetap nama-nama yang terkesan Yang Arab juga. terkesan Arab tapi Terkesan yang Arab. nggak Islami. Jadi bisa misalnya namanya Musa gitu, tapi bukan Isa. atau Isa gitu, Iya. tapi bukan Islam. Atau tergantung preferensi Tergantung mereka sih, tergantung preferensinya apa. selera juga ya. Iya, Selera iya, dia, selera. wah nama ini bagus untuk anak saya. Iya, iya, iya. Tapi Tapi kalau- dari mana kalau Saya- rating? saya itu aslinya dari Wakatobi, dari Buton. Buton itu malah mungkin 97-98% Muslim lah sebenarnya. Oh iya, justru Ya, mayoritas muslim. Mayoritas Muslim. Karena dia kan dulu Kesultanan Buton, Kesultanan dia. Sama kayak Ternate lah. Jadi kalau di Indonesia Timur itu ada beberapa daerah yang memang mayoritas Islam, ada yang 50-50, ada yang mayoritas Kristen, ada yang mayoritas Katolik juga. Jadi tergantung, kalau orang timurnya sih mungkin kemungkinan bisa memetakan ya, kalau Iya. mungkin setelah ke wilayah tanah Jawa mungkin atau ke kota-kota besar yang lain mungkin sudah sulit. Oh, ini orang dari mana? Iya. Satu stereotip gugur ya bahwa orang timur itu pasti mayoritas Kristen. Dan ada juga Katolik. kampung-kampungnya yang mayoritas Islam. Kayak misalnya kalau di NTT itu ND itu cukup banyak keluarga-keluarga yang Muslim juga di ND. Di ND misalnya. Terus kalau di Papua itu Papua itu mayoritas juga Islam. Banyak Muslimnya juga. Kalau di Maluku Ternate, Maluku Utara itu kan dulu Kesultanan juga kan. Iya. Kalau Ternate itu malah juga banyak ini yang satu marga Arab dengan saya. Iya. Itu di Ternate banyak. Banyak keturunan ya. Banyak keturunan Arab yang satu marga dengan saya. Al-Haddar nama marganya. Banyak. Jadi sebenarnya memang di Indonesia Timur juga banyak banyak keberagaman juga sih. Iya. Sebenarnya sih kalau ketemu orang Timur yang Muslim harusnya nggak terlalu kaget juga karena memang ada juga banyak. Iya. Komika juga banyak kan Muslim juga, ada juga Iya. Abdur, ya kan? Abdur, Asad, Mama Mama Katiri. Ya jadi tapi untuk kita sih kalau saya pribadi sih sebenarnya ditanya-tanya agama itu suka nggak suka juga sih, kan ada juga yang risih ya kalau ditanya agamanya apa ya. Kalau saya sih cenderung enggak sih sebenarnya, Bib. Iya. Jadi kalau saya sih kalau tanya agama apa? Ya, insya Allah Muslim. Mudah-mudahan ya, maksudnya sampai meninggal kan kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih tetap dilindungi untuk jadi Muslim. Karena menurut saya kalau orang tahu agamanya kita, dia jadi tahu cara bersikap secara keagamaan terhadap kita. Misalnya hari raya apa nih cocoknya dia ngirim misalnya mengirim paket atau apapun setiap hari raya boleh gitu kan. Iya, Tapi iya. mungkin dia akan lebih bahagia ketika sesuai dengan hari raya yang kita rayakan. Kita rayakan secara agama. Hadiah juga misalnya. Mungkin dia akan lebih ketika tahu hari ini Islam. Oh, kirimin sarung sama kopiah deh. Iya. Gitu. Dia lebih bukan sayanya ya. Iya. Dia lebih gampang gitu memutuskan interaksi secara keagamaannya bagaimana dia dengan saya. Jadi pernah nggak dikirimi parcel Mas Natal. Natal? Kalau parcel sih belum ya, mereka tidak seperhatian itu sama saya ya. Ulang tahun saya aja sepi loh sering. Tapi kalau diucapin sering sekali, sangat sering sekali. Oh iya, sangat sering. Dan kenapa memilih komedi sebagai lu menghayati komedi itu sebagai pekerjaan atau memang passion lu di sana? Takdir sih. Apa-apa itu kalau dijawab takdir udah pasti benar ya, udah pasti nggak bisa dibantah itu. Awalnya itu memang kalau untuk komedi sih, karena saya menonton beberapa teman di awal-awal yang stand up tuh kayak Ernest Prakasa, kemudian Mas Akbar, kemudian Cing Abdel itu saya tonton di awal-awal. Nah, mereka itu bisa menyampaikan ide-idenya, bisa menyampaikan pikiran-pikirannya melalui komedi. Saya dulu itu waktu kuliah itu sering berpartisipasi dalam dunia pergerakan lah teman-teman. Maksudnya belajar gitu apa sih yang dituntut dari kehidupan ini sama teman-teman ketika masa-masa kuliah itu kan. Terus ketika kita demo gitu, orang tuh denger nggak denger gitu. Padahal kan sebenarnya konteksnya sama gitu. Orang stand up itu dia menyampaikan gagasannya dia, orang
aksi juga menyampaikan gagasan dia. Tapi pas eranya saya itu aksi itu seperti kurang mendapat perhatian gitu. Mungkin karena udah lewat masanya ya, orang udah capek di 98, 99 kali ya. Jadi setelah itu aksi di zamannya saya sih nggak terlalu mendapatkan atensi. Sekarang sih udah mulai aktivisme dapat lagi tuh momentumnya. Jadi padahal ada beberapa hal yang diresahkan gitu di pikiran saya, kayak ini mengganggu nih. Nah pas lihat formatnya stand up comedy, wah kok enak ya, ini orang-orang datang, kita ngomel-ngomel, ngeluarin unek-unek kita kan, orang-orang tapi bahagia dengernya. Kalau kita aksi dulu di klakson-klaksonin, ini ngalangin jalan aja, anak muda tahu apa nih, belajar lu, ngapain mengganggu perjalanan. Kita dulu aksi begitu, sekarang diusir-usirin kan. Nah ternyata melalui stand up comedy kita bisa menyampaikan gagasan kita, orang datang dan bahagia mendengarkannya, dan kadang-kadang meresapi maknanya dan dibayar pula. Enak banget ini, enak banget ya pekerjaan ini. Dan juga gitu merasakannya tuh. Dulu sebelum sering dakwah bareng stand up komedian, kemudian bareng musisi, itu ceramah tuh di atas 5 menit masih didengar itu untung lah. Kalau setengah jam itu sudah orang sudah mikir dong. Kenapa? Itu kram kayak lama banget ya. Paling didengerin 5 menit sih. Tapi sekarang sama dipadukan dengan komedi dan musik. Itu misalnya saya pernah di kampung, itu orang selama 6 jam lebih duduk mendengarkan ceramah saya. Karena fun. Iya, fun. Ada musik, ada stand up komedi waktu itu, dan bayar lagi. Dulu gratis aja nggak mau. Padahal dikasih nasi pulangnya. Itu nggak datang dengerin. Kalaupun datang nggak dengerin. Makanya sesat emang komedi. Bisa mengubah kebiasaan orang ya. Jadi artinya jadi efektif. Iya. Melalui komedi. Itu menjadi misterius untuk saya. Dulu saya nggak didengerin ini. Bayangkan saja kalau misalnya sebelum ada stand up komedi, ada satu orang laki-laki di pinggir jalan. Orang timur harus setara, bangun Indonesia Timur. Pasti wah ini caleg gagal nih. Artinya ada gangguan dengan jiwanya ini, ada gangguan jiwa pasti dia. Itu sejak kapan stand up comedy? Dulu termasuk generasi awal kan ya? 2011 sih saya stand up, tapi masuk televisinya 2013. Mungkin kalau urut-urutannya biasanya kan kita ngurutnya berdasarkan seasonnya acara stand up di TV kan. Saya itu yang ketiga saya. Sama Muslim. Sama Tretan Muslim. Cuma dia hanya bisa sampai juara 6. Saya juara 3 sih. Sama aja sebenarnya. Jadi gagasan yang paling penting menurut Ari Kriting untuk disampaikan melalui stand up comedy dan lain sebagainya itu tentang ketimuran itu. Iya, karena menurut saya sih sampai sejauh ini bagaimanapun juga harus kita sadari bahwa ketimpangan itu masih ada, baik dalam konteksnya akses mungkin. Kayak sekarang kan orang dituntut untuk belajar online ya, anak-anak murid. Nah pertanyaannya adalah bagaimana dengan daerah-daerah di Indonesia Timur yang infrastrukturnya belum memadai, bahkan listrik belum ada, apalagi mau lewat online. Nah itu yang menurut saya sih mau bagaimanapun juga konteks Indonesia Timur itu masih penting untuk diangkat dan dibicarakan lebih banyak dan lebih luas. Oleh siapa saja, oleh semakin banyak orang. Saya mungkin memulai lewat komedi, tapi mungkin saya berharap teman-teman yang lain mungkin lewat jalur agama, lewat cara pandang budaya dan lain, mungkin politik mungkin bisa lebih banyak itu membicarakan sesuai dengan kompetensinya masing-masing lah. Ada saya punya teman satu itu dulu di Malang waktu kami kuliah. Dia kalau setiap kali masuk makan tuh risih. Dia kan memang gelapnya tuh lebih gelap dari saya. Dan matanya itu merah. Bukan karena minumannya, tapi karena memang merah gitu ya, gimana? Menyala gitu. Terus emang perawakannya tuh galak banget gitu. Tapi saya berteman sama dia udah akrab banget dan memang gak ada jahat-jahatnya gitu. Cuma satu yang mengganggu pikirannya dia. Dia kalau setiap kali kita pergi makan tuh ada aja tuh yang matanya tuh ngelihat dengan tatapan takut. Dan itu mengganggu karena dia tuh merasa tidak dianggap sebagai manusia. Jadi dia tuh risih banget ketika kita pergi makan, terus dilihatnya tuh kayak curi-curi perhatian. Kita berasa lah kalau orang makan terus ngeliat kita, terus ngeliat itu kita nyaman-nyaman aja kita dilihat. Tapi kalau orang ngeliat terus, nah itu kan pasti ada
ada apa nih pandangan-pandangan itu. Nah, temannya saya tuh nggak nyaman digituin karena dia nggak merasa dimanusiakan, dia merasa dilihat dengan tatapan buruk, dicurigai gitu. Nah, sering itu kita kalau lagi makan terus dilihat-liatin kayak gitu, kan risih kan, gentak sama dia. Lihat apa? Oh, kira saya setan kan? Saya tuh tambah takut dia. Iya, dia lihat kita kayak kita mau makan, kayak kita pembunuh aja. Ya tambah lu gentak, tambah kau gentak, tambah dia takut gitu. Saya nggak suka nih. Kita kan datang sini cuma mau makan, bawa uang sendiri. Itu pun makan nasi, bukan makan orang. Nah, makan nasi pesan, kenapa harus dilihat? Dia risih. Akhirnya beberapa kali itu disentak sama dia. Tambah kamu sentak, tambah membenarkan apa yang dia pikirkan. Jahat kayaknya orang. Tapi ya itulah maksudnya. Kadang-kadang orang salah kaprah dengan tampilan luarnya kita mungkin sih. Jadi stand up comedy pas banget ya untuk meluapkan dan membangun citra bahwa lucu kan selalu begitu, bisa lucu juga. Iya. Bisa. Nah kan stereotipnya juga ini mungkin bukan stereotip ya, orang mengidentikannya orang timur itu biasanya menyanyi kan. Iya. Iya. Banyak tuh penyanyi Indonesia Timur yang berhasil lah dari zaman dulu ke zaman sekarang kan. Terus selain itu menyanyi, kemudian keamanan. Nah, keamanan ya. Lu punya materi itu kan pernah ini ya? Yang pokoknya setiap kali ada urusan apa, orang timur itu kebagiannya keamanan aja. Itu terjadi betul itu. Saya di kampus dulu panitia keamanan terus. Orang dengar materi stand up ini, tapi itu kenyataan. Sering, maksudnya beberapa kali setiap ada kepanitiaan ditaruhnya di keamanan. Tapi katanya ditaruh di konsumsi. Tapi ya rehat tugasnya menjaga makanan. Keamanan juga. Tapi entah kenapa dulu bangga sih kalau jadi keamanan itu. Ada kebanggaan tersendiri. Nah, saya tuh punya teorinya tuh kenapa kami itu lebih suka di keamanan. Mungkin teman-teman dari Indonesia Timur itu lebih suka di keamanan. Saya punya teorinya sebenarnya. Karena ternyata kalau saya pelajari, kita itu punya respect, punya harga diri, punya kehormatan kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Jadi orang Timur itu biasanya memilih pekerjaan-pekerjaan yang meskipun itu bukan pekerjaan yang mungkin diminati banyak orang, tetapi bisa menjaga harga dirinya. Keamanan itu menurut saya pekerjaan yang cukup banyak harga dirinya. Karena kalau orang jadi keamanan, pangkatnya apapun, orang yang lewat di gerbangnya dia boleh dia periksa, harus nurut. Misal Pak, kita mau pemeriksaan. Oh iya Pak, buka kaca apa segala macam. Dan untuk saya itu, itu penghargaan. Sama kayak ini juga. Orang Garut jadi tukang cukur. Siapa yang bisa pegang kepalanya presiden itu kalau bukan tukang cukur? Iya. Mau jabatannya lebih tinggi juga kalau disuruh sama keamanan buka kaca. Iya. Buka kaca Pak? Enggak, saya jabatannya tinggi. Kacau itu orang. Enggak. Saya juga merasakan sih. Sepresiden-presidennya orang kalau di masjid imamnya tetap saya gitu. Di depan Tapi kalau orang timur kan biasa dibully kan. Habib pernah dibully nggak? Stereotyping gitu. Iya sih. Waktu kecil ada yang mau. Sebenarnya gini ya. Saya Habib di negara mayoritas Islam. Terakhir akhir-akhir ini sudah tentu dapat presiden. Power banget. Gak relevan pertanyaan. Iya. Tapi kalau waktu kecil iya, karena gini, SD saya enggak, karena SD saya bersama komunitas Arab yang lain. Jadi SD memang SD warisan yang jadi komunitas Arab gitu kan. SMP saya mulai merasakan untung SMP doang, karena SMA saya pesantren. Di pesantren dapat privilege justru. Di SMP itu 3 tahun mendapatkan, karena sendiri di kelas tuh yang Arab cuma saya. Jadi ada ledekan tertentunya. Ledekannya pertama ya, mayoritas di kampung saya itu makan dagingnya daging sapi. Kalau kita kan makannya daging kambing. Jadi dipanggilnya domba. Iseng banget ya. Iya, jadi di Madura kan, di Madura ya. Iya, di Jawa Timur, Madura swasta. Bukan negeri, kalau negeri kan yang di Pulau Madura. Saya orang yang berbudaya dan berbahasa Madura di Jawa Timur. Jadi gitu, ada aja stereotip gitu. Terus emang lu pembohong ya, kan hidungnya mancung. Pinocchio. Ada aja sih. Terus anak-anak SMP kan. Juga ini bukan stereotip tapi beban gitu. Harus tahu agama. Ya sama berarti kayak kami harus tahu berkelahi.
ekspektasi orang tinggi banget kan. ekspektasinya. Iya. Jadi kalau ada agama secara semua harus habis terus gitu. harus baik. Harus iya. Kayak dulu tuh gue kelas 1 SMP masuk siang. Jadi sholat asarnya di sekolah. Jadi kalau orang lain nggak sholat asar tuh biasa aja. Kalau saya nggak sholat asar sekali aja. Astagfirullah. Masa Habib gak sholat asar gitu. iya kadang-kadang Jadi seolah-olah dosanya beda gitu. Itu ekspektasi orang yang membebani kita ya. Iya. Saya juga itu Habib mungkin dalam masalah agama, kalau saya itu dalam masalah kekerasan. Kadang-kadang ada teman-teman yang kalau di timur saya tidak dianggap. Maksudnya nggak dimintain tolong karena di sana mungkin yang badannya gede-gede yang lebih kuat-kuat banyak. Saya bukan kategori itu. Tapi ketika saya merantau dihitung juga. Jadi di kampung saya nggak biasa berantemin orang, kenapa di kampung orang lain jadi harus saya yang berantemin orang gitu. Itu bukan habit saya. Teman-teman tuh ada yang kadang-kadang itu, Ri gimana? Saya ada masalah ini bantu dulu. Ya Allah nggak dibantuin, kasihan dibantuin, sebenarnya bukan passion saya ini. Tapi karena kita orang timur jadi harus sama ini juga ya, debt collector gitu ya. Itu identik juga dengan orang timur. Tapi untuk saya sih ajar orang timur itu jadi debt collector itu malah hal baik sih menurut saya. Iya. Hal baik itu menurut saya. Iya dong. Karena debt collector itu kan sebenarnya orang timur banyak jadi debt collector, orang-orang suka takut. Tapi menurut saya sebenarnya harusnya orang-orang berterima kasih. Karena itu dia menyelamatkan orang dari utang-utang di neraka nanti. Iya, harus dibayar di akhirat. Kalau dibayar di akhirat, mending dibayar di dunia kan. Jadi dibantu ditagih oleh orang timur. Sebenarnya orang timur tidak jahat kepada Anda yang mengutang. Orang timur hanya menyelamatkan Anda dari api neraka. Coba paham, kakak-kakak bung itu tidak jahat. Kamu yang jahat karena tidak bayar utang. Kakak bung itu menyelamatkan Anda dari api neraka. Anda mau bayar di dunia atau di akhirat? Pilihan ada di Anda. Iya kan? Karena kan di hadis Nabi itu dikatakan semua dosa dihapus ketika kita mati syahid. Kecuali utang. Utang tuh walaupun kita syahid tetap di bawah. Berterima kasih pada orang timur. Orang timur membantu kalian, mengingatkan untuk tidak membawa utang sampai mati. Ya sebenarnya jadi stereotip itu kan sebenarnya kalau aslinya kan memperolok-olok. Betul. Itu di Quran tuh surat Al-Hujurat ayat 11 itu jelas bahwa larangan memperolok-olok itu bahkan di Islam ada di Quran, sumber utama agama. Jadi itu, dan bahasanya menarik. Quran sebutnya janganlah kamu memperolok-olok diri kamu sendiri. Jadi memperolok orang lain disebutnya memperolok diri. Karena cerminannya mungkin. Iya, karena yang pertama adalah ketika kamu menghina orang lain, padahal orang lain tidak begitu. Yang hina sebenarnya diri kita sendiri. Meskipun orang lain jelek, kalau kita hina, kita juga jadi terhina karena menghina orang lain. Dan yang kedua, karena identitas utama kita kan bukan saya, bukan Ari, bukan kameramen, bukan siapa-siapa. Identitas utama kita kan kita sebenarnya. Bukan saya, bukan Anda atau dia, tapi kita. Jadi kalau memperolok orang lain, dia itu saudara kita, maka seperti sendiri. Kalau dia muslim, sesama muslim. Kalau dia bukan muslim, sesama manusia dan lain sebagainya gitu. Dan menariknya juga di Al-Quran itu disebutkan jangan kamu memperolok orang lain dalam surat Al-Hujurat ayat 11, karena bisa jadi yang diperolok itu jauh lebih baik dari yang memperolok orang. Karena stereotip itu seringkali nggak rasional gitu. Nggak masuk akal. Iya. Nggak sesuai kenyataannya. Nggak sesuai kenyataannya. Kenyataannya sama sekali jauh. Nah, itu kan relevan sekali sama yang baru-baru ini terjadi di Amerika. Betul. Tentang rasisme lah yang berbasis pada warna kulit. Bagaimana orang kulit hitam didiskriminasi sudah 200 tahun gitu. Lebih bahkan. Kemudian ada yang sampai meninggal. Nah, kalau Ari Kriting melihat itu, apalagi kan di Indonesia juga pernah kasus di mana, di asrama Surabaya. asrama Papua Itu sebelum Amerika malah kita juga ya. Iya. Sempat cukup besar itu eksesnya terhadap masyarakat umum. Ya kalau menurut saya sih begini, nggak tahu sih ini kan lebih tahu banyak soal agama dan sejarah juga kan. Tapi saya baca-baca sedikit. Menurut saya sih dosa pertama manusia ketika turun ke muka bumi itu adalah rasisme. Dosa pertama menurut saya. Iya. Kalau makan buah kuldi itu kan masih di surga ceritanya kan, turun ke bumi. Manusia pertama kali melakukan dosa itu menurut saya adalah rasisme, karena kalau saya baca dari Habil dan Kabil itu ya, memang sih yang
orang kenal dia dibunuh kan, melakukan pembunuhan. Tapi kenapa dia membunuh? Ya karena dia rasis menurut saya. Dia melihat perbedaan bentukan visual, warna kulit dan lain sebagainya terhadap pasangannya dia kan, yang membuat dia menolak saudarinya itu kan, untuk pernikahannya kan harus disilang-silang itu walaupun kan. saudara dia. Walaupun saudara kan. Kalau menurut saya tuh, oh berarti dia rasis ini. Ya rasis kemudian memicu dia untuk sampai melakukan pembunuhan. Jadi menurut saya itu ya, rasisme ini memang harus, kalau di agama kita sendiri kan sudah dituliskan bahwa membeda-bedakan seperti itu kan dosa gitu, salah gitu. Maksudnya perspektifnya itu salah. Kabil sebagai pembunuh dan melihat perbedaan fisik dari saudarinya itu digambarkan sebagai sebuah dosa kan, sebagai sebuah kesalahan, persembahannya kemudian tidak diterima dan lain sebagainya. Artinya dia antagonis di situ. Maka menurut saya sih, kalau kita sepakat bahwa manusia sejak awal sudah diajarkan untuk tidak melihat perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain secara fisik sebagai sesuatu yang boleh dibenarkan, maka harusnya kita tidak pernah membenarkan itu sampai detik ini gitu. Tapi karena sejak awal manusia sudah ada yang melakukan itu, menurut saya ya itu bawaan dorongan naluriah sih menurut saya sih. Akan ada manusia-manusia seperti itu. Jadi untuk saya sih, rasis sih memang kita harus hadapi dengan banyak mencerahkan satu sama lain sih, untuk tidak melakukan itu terhadap satu sama lain sih. Tapi itu emang menurut saya nalurinya manusia sih. Sejak awal juga kita diturunkan ke bumi udah ada kejadian itu. Bahkan lebih jauh sih, rasisme pertama itu sebenarnya yang dilakukan setan kepada Nabi Adam. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau karena merasa Adam lebih terbuat tinggi dari tanah, dia dari api lebih tinggi, itu yang rasisme. Jadi Anda yang rasisme, kira-kira Anda mengikuti sunnahnya iblis gitu. Bukan sunnahnya Rasul. Anda malah, ya minimal kalau nggak ikut sunnahnya Rasul, Anda jangan ikut sunnahnya iblis dulu. Betul. Ngapain gitu. Dan memang benar, referensinya adalah kisah Habil dan Qabil, referensi hak asasi manusia dalam Islam itu. Selain khutbah terakhir Nabi Muhammad di haji terakhir, bagaimana Nabi berkata bahwa harta bukan hanya nyawa, tapi harta, harga diri, nama baik dalam Islam itu harus dilindungi, dijaga oleh kita, siapa saja harus dijaga nama baiknya. Makanya ngomongin kejelekannya orang lain kan di Islam dosanya serius gitu. Kalau kita ngomongin aib orang lain, justru aib harus ditutupi. Disebutnya setara dengan memakan bangkainya saudara sendiri. Dan bahkan di Islam itu rujukan tentang HAM awalnya dari Islam. Jadi orang Barat itu, kita seolah-olah kalau HAM itu Barat, liberal nih. Atau memperjuangkan HAM berarti memperjuangkan gagasan orang liberal. Padahal HAM itu pertama kali dari Islam, dan orang Barat justru belajar pada orang-orang Sarasan. Orang-orang Sarasan itu orang Arab Muslim, belajar HAM pertama kali dari sana. Jadi HAM itu sangat Islami sih sebenarnya. Harusnya. Oke, kita sudah ngomongin rasisme, sudah stereotip dan lain sebagainya. Kita break dulu. Siap. Kita akan lanjut setelah ini ngobrolin obrolan selanjutnya. Tetap di diskusi bareng Ari Kriting di Sidak. Diskusi dadakan. Dan ini kisah nyata ya. Saya tuh pernah ada pada satu event, dihadiri oleh beberapa perwakilan, dan kemudian briefingnya kepada saya itu, ini IO-nya langsung briefing, Mas tolong jangan singgung masalah merdeka ya. Saya diminta tuh, Mas Ari nanti kalau stand up nggak usah ngomongin masalah merdeka ya. Itu sangat melukai hatinya saya.